Shalom dan damai di hati, saudara sekalian. Jumpa lagi kita dalam renungan harian keluarga di Gemim Bukit Muria Rike YouTube channel di hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah akan nama-Mu. Kami mengucap syukur Engkau boleh mengaruniakan bagi kami hari yang baru. Oleh sebab itu, kami percaya pula bahwa ada kuasa-Mu, ya Yesus Kristus, yang hendak memperlengkapi kami menjalani hari ini di dalam kehidupan kami dengan berbagai aktivitas kami. Dan saatnya kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Tuhan, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 6b sampai dengan ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian: Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, tema perenungan kita saat ini adalah mengingat perkataan Yesus. Selamat Paskah, Kristus sudah bangkit, haleluya. Malaikat berkata, Ia telah bangkit, ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, siapa yang mula-mula mengingat bahwa Yesus akan dibangkitkan? Apakah para muridnya? Ternyata bukan, melainkan para musuhnya. Mereka yang memusuhi Yesus, yaitu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, yang justru merupakan orang-orang yang pertama-tama ingat bahwa Yesus akan bangkit. Dalam Matius 27 ayat 63 dikatakan, mereka berkata kepada Pilatus, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Nah, saudara-saudara, ironis memang, karena bukan para murid Yesus yang ingat tentang janji kebangkitan itu. Saudara-saudara, apakah para murid tahu bahwa Yesus pernah menjanjikan itu? Ya, mereka tahu betul, sebab 3 tahun lamanya mereka berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan selama itu Yesus berkali-kali mengatakan bahwa ia akan disalibkan, mati dan bangkit lagi pada hari yang ketiga, seperti yang dicatat di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 22 dan dalam Lukas 18 ayat 31 sampai 33. Tetapi mereka tidak mengerti, bahkan mereka tidak mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Mengapa demikian, saudara-saudara? Apa sebabnya? Apa sebabnya para murid tidak mengingat, tidak mengerti, bahkan tidak percaya akan perkataan Tuhan Yesus itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bingkai pikiran mereka memang sudah terlanjur ada gambaran tertentu tentang Mesias, bahwa Mesias akan menggulingkan penjajah, yaitu kekaisaran Romawi. Lalu Mesias akan memerintah sebagai raja yang hebat dan perkasa, sebagaimana raja-raja yang ada di dunia ini, sehingga Israel akan beroleh kemerdekaan. Namun Yesus yang mengajarkan sebaliknya, bahwa Mesias akan menderita, disalibkan, mati dan dibangkitkan. Dan itulah kenyataan yang terjadi. Hal itu tentu membuat para murid sedih dan kecewa. Padahal beberapa waktu sebelumnya mereka sempat mempertengkarkan dan memperebutkan tahta kedudukan. Siapa yang akan duduk di singgasana di kiri dan di kanan bersama dengan Yesus yang akan memerintah nantinya.
Tetapi setelah malaikat mengingatkan kembali apa yang dikatakan Tuhan Yesus, barulah mereka sadar dan mengingat perkataan Tuhan Yesus itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, terkadang dalam hidup ini kita dibutakan oleh konsep berpikir dunia ini karena keinginan dan kepentingan kita yang hanya ingin mencapai kenikmatan duniawi untuk memuaskan hasrat kita. Kita tidak mau menjalani dan menghadapi hidup yang ada persoalannya, hidup yang ada pergumulannya. Kita lupa bahwa Yesus pun meski sebagai anak Allah, Dia mau bahkan rela menderita, rela sengsara, rela disalibkan, bahkan mati, namun bangkit demi menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita sebagai pengikut Kristus tetap mengingat perkataan dan teladan Yesus Kristus Tuhan kita, yang akan menuntun kita pada penyerahan diri yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetap tabah dan setia dalam rancangan Tuhan. Karena yang mendominasi pikiran kita, bahkan kehendak kita, adalah kehendak Kristus. Oleh sebab itu kiranya kita tetap mengingat, mengerti, bahkan melakukan kehendak Kristus. Memang melakukan kehendak Kristus itu akan berkonsekuensi kita meninggalkan banyak hal yang lama. Namun ada kepastian bagi kita bahwa kita akan menerima banyak hal yang baru ke depan. Terlebih kebangkitan yang kekal. Selamat Paskah, Kristus sudah bangkit dan menang. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau yang memberi kemenangan bagi kami. Kuasa dosa dan maut telah dikalahkan. Dengan demikian kami pun percaya kehidupan masa depan kami tetap dijamin oleh-Mu, ya Yesus Kristus, sebagai penyelamat kami dan yang memberi kami kemenangan, kemerdekaan. Sehingga di dalam menjalani hari-hari hidup ini, selalu kami percaya kami tetap ditopang, kami tetap disertai, kami tetap diberkati. Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Meski dengan berbagai pergumulan, tantangan dalam hidup ini, tetapi bersama dengan Engkau Kristus, kami percaya kami mampu menjalani, mampu menghadapi berbagai kenyataan-kenyataan dunia yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang terjadi, dengan apa yang kami inginkan. Tapi selalu kami memiliki keyakinan iman. Engkau Tuhan memberi kepastian bagi kami satu rencana yang baik, rencana yang agung dan mulia untuk kebaikan kami, untuk keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan harian kita di hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.